Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, anak-anak SMP Kani Susanto Yoris, khususnya kelas 8 yang Bu Tina sayangi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap baik-baik saja ya. Ingat anak-anak, utamakan jaga kesehatan dan tetap di rumah saja dulu ya. Baik anak-anak, untuk pertemuan kita pada hari ini, kita akan mulai membahas bab 1, yaitu pola bilangan. Tapi anak-anak, sebelum kita mulai materi, maka mari kita siapkan fisik dan mental kita terlebih dahulu. Maka anak-anak bisa mempersiapkan alat tulis dan buku tulisnya terlebih dahulu. Agar nanti jika ada materi-materi yang butuh dicatat, anak-anak bisa langsung mencatatnya pada buku tulis anak-anak. Baik, langsung saja kita masuk ke tujuan pembelajaran. Nah, di sini setelah mengikuti pembelajaran kita tentang pola bilangan ini, anak-anak diharapkan yang pertama bisa menentukan suatu suku pada sebuah pola bilangan. Yang kedua, anak-anak diminta bisa membuat persamaan suku ke N pada sebuah pola bilangan. Nah, tetapi untuk pertemuan kita hari ini kita fokus untuk menentukan suku suatu pola bilangan. Adapun daftar isinya, nanti pertama kita akan mengenal terlebih dahulu pengertian bilangan, kemudian pengertian pola, baru pengertian pola bilangan dan contoh soalnya. Mari kita ingat kembali anak-anak mengenai bilangan. Pengertian bilangan adalah suatu konsep dalam bidang matematika yang dipakai sebagai pencacahan dan pengukuran. Nah, yang anak-anak sudah ketahui selama ini, bilangan yang sudah anak-anak kenal adalah seperti ini. Anak-anak sudah mengenal bilangan pecahan, bilangan bulat, bilangan negatif, bilangan cacah, bilangan nol, bilangan asli, bilangan komposit, bilangan prima, bilangan genap, dan bilangan ganjil. Sehingga dapat disimpulkan, bilangan yang akan kita pelajari di kelas 8 hanyalah seputar bilangan pecahan dan bilangan bulat. Itu ya. Selanjutnya anak-anak, pengertian pola. Nah, pola adalah bentuk atau model yang memiliki keteraturan baik dalam desain maupun gagasan abstrak. Kata kuncinya ada di kata-kata keteraturan. Nah, di sini Bu Tina memberikan contoh pola pada seragam identitas yang kita miliki. Di sini Bu Tina mengambil gambar ketika anak-anak melakukan kegiatan bakti sosial waktu itu ya. Nah, sekaligus juga Bu Tina ingin mengingatkan bahwa di masa pandemi ini mari kita tetap saling berbagi kasih kepada sesama yang membutuhkan. Kedua masih mengenai seragam kita, ini di sini Bu Tina mengambil gambar saat anak-anak melakukan literasi. Harapannya juga di rumah anak-anak tetap melaksanakan literasi. Nah, sekarang mari kita fokus kepada seragam identitas kita anak-anak. Mari kita amati bersama. Seragam identitas kita ini ada polanya anak-anak. Nah, perhatikan ya. Yang garis lurus-lurus ke bawah ini ya. Sebentar. Untuk yang lurus ke bawah, kalau kita perhatikan terdiri dari 4 strip putih, 4 garis lurus putih. Ini 1, 2, 3, 4, lalu berjarak, lalu strip putih satu lagi, lalu berjarak, lalu kembali lagi ke pola yang pertama, 1, 2, 3, 4, berjarak, strip 1, berjarak, lalu kembali lagi ke awal. Ya, Bu Tina ulangi, polanya strip 4, berjarak, strip 1, berjarak, lalu kembali lagi ke strip 4. Jadi urutannya strip 4, berjarak, strip 1, berjarak, strip 4. Gitu ya. Lalu kembali lagi berjarak, strip 1, berjarak, strip 4, dan seterusnya. Sekarang kalau yang mendatar, sama anak-anak. Di sini ya, 2 strip, berjarak, lalu 1 strip, berjarak, kembali lagi ke 2 strip. Berjarak 1 strip, berjarak 2 strip. Berjarak 1.
dan seterusnya. Nah, inilah yang dinamakan pola anak-anak. Gitu ya. Ini pola seragam. Anak-anak tentu punya contoh pola yang lain, misalnya pola makan, pola tidur, pola belajar. Nah, itu juga termasuk pola. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke pengertian pola bilangan. Nah, pola bilangan di sini otomatis secara gampangnya kita menggabungkan antara pola dan bilangan. Nah, kalau bilangan itu kan tadi angka-angka yang kalau kita bahas ini kan pecahan dan bilangan bulat ya. Sedangkan pola adalah gambar yang teratur. Nah, sekarang berarti bukan gambar anak-anak. Pola bilangan ya berarti bilangan yang kita atur sehingga memiliki pola yang sama. Nah, harapannya nanti anak-anak juga bisa membuat pola bilangan sendiri ya. Gitu. Contoh soal. Nah, sekarang ini Bu Tina punya bilangan yang berpola seperti ini. Urutannya 1, 3, 5, 7. Dan seterusnya. Lah anak-anak kita diminta untuk mengisi titik-titik tersebut. Caranya bagaimana? Ya kita hitung dulu dari 1 ke 3 itu naik berapa. Agar 1 bisa sampai 3 naik 2. Begitu ya kan. 3 ke 5 sama naik 2. 5 ke 7 juga sama naik 2. Sehingga dengan mudah kita dapat menentukan bilangan selanjutnya yaitu 7 ditambah 2 hasilnya 9. Selanjutnya ditambah 2 lagi sehingga 9 ditambah 2 didapatkan 11. Yang terakhir 11 ditambah 2 menjadi 13. Nah, ini bisa kalian lanjutkan lagi. Setelah 13 nanti bisa jadi 15, 17, 19, 21 dan seterusnya. Itu pola untuk contoh soal nomor 1. Tapi tidak semua yang ditambahkan 2 ya, tergantung polanya. Nah, berikut contoh soal yang lainnya. Tentukan 3 bilangan selanjutnya dari pola barisan bilangan berikut ini. Di situ sudah disajikan angka 2, 6, 18, 54 dan seterusnya. Nah, kita coba hitung. 2 ke 6 itu naik berapa? Tambah 4, ya kan? 6 ke 18 tambahnya tambah 12. Loh, kok tidak sama? Ya kan? Yang satu 4 kok yang satu 12. Artinya ini bukan pola yang dimaksud. Kemungkinan bukan plus, bukan ditambah, mungkin bisa dikali ya. Maka mari kita coba kalau perkalian. 2 ke 6 dikali 3 ya. 6 ke 18 apakah dikali 3? Ya, 6 ke 18 dikali 3. 18 ke 54 betul dikali 3. Sehingga pola untuk nomor 2 ini adalah perkalian. Kebetulan di sini adalah dikali 3. Sehingga kita dapat dengan mudah menentukan bilangan selanjutnya. 54 dikali 3. Bisa anak-anak hitung cepat sehingga diperoleh 162. Dengan cara yang sama kita bisa mendapatkan bilangan selanjutnya. 162 dikali 3 didapatkan 486. Dan 486 dikali 3 adalah 1458. Polanya sama, polanya adalah dikali 3. Seterusnya, begitu. Tapi tidak hanya penjumlahan dan perkalian saja. Nah, bisa juga pengurangan, bisa juga pembagian. Nah, atau yang contoh seperti berikut ini. Masih tentukan 3 bilangan selanjutnya dari pola barisan bilangan berikut ini. Disajikan bilangannya adalah 3, negatif 4, 8, negatif 8, 13, dan seterusnya. Ini anak-anak kalau kita perhatikan, 3 ke negatif 4, 4, negatif 4 ke 8. Itu kan jelas tidak bisa kalau kita tambah semuanya, atau kita kurang semuanya, jelas tidak mungkin. Atau kita kali, kita bagi, jelas tidak mungkin. Kan karena itu ada di antara positif ada negatif begitu ya. Jadi tidak berurutan ini polanya. Maka ini polanya loncat dari suku pertama ke suku ketiga langsung. Nah, seperti ini. 3 ke 8 ditambah 5. Begitu. 8 ke 13 kan juga ditambah 5 kan? Nah, itu suku keduanya
negatif 4 ke 8, negatif 4. 8 ke 13 ditambah 5. Sehingga untuk bilangan selanjutnya kita peroleh negatif 8 diapakan? Ditambah negatif 4. Begitu. Negatif 8, negatif 4 diperoleh negatif 12. Lalu, untuk selanjutnya kita melihatnya di angka 13-nya. 13 tambah 5 diperoleh 18. Yang terakhir kita lihat negatif 12 ditambah negatif 4 sehingga diperoleh negatif 16. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pola itu tidak harus selalu berurutan dari suku pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Tidak, bisa saja 1 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7 seperti contoh soal nomor 3. Atau bisa juga pola barisan bilangan yang lain, misalnya bilangan kuadrat, dan seterusnya. Baik anak-anak, Bu Tina rasa untuk pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Jika ada pertanyaan, anak-anak bisa komen di kolom komentar atau kita berdiskusi di forum diskusi di Classroom ya. Selamat mengerjakan tugasnya, Tuhan memberkati.